Chapter 296. Operasi Pemusnahan Orden 3. Petik 2. Bagaimana kita membaginya? Jin Sahyuk bertanya ketika aku menangani mayat Basilis. Melirik ke belakang, aku melihatnya dengan penuh semangat menatap hadiah Dungeon. Aku tidak tahu. Membunuh Basilis memberi kami 2 item. Sama dengan. Kotak bawah tanah kelas Pinnacle. Apa yang bisa berada di dalam? Sama dengan. Alexander ketiga capai puncak Pinnacle, artefak legendaris kuno. Tudung yang dipakai oleh penakluk Makedonia. Pemakainya akan memancarkan karisma tanpa bentuk. Peningkatan stat invariabel 2 poin, pesona, max 9 poin. Abaikan 50% kerusakan fisik. Conqueror's Bond, meningkatkan tingkat pertumbuhan, kekuatan sihir, dan hadiah. Sama dengan. Salah satunya adalah kotak acak yang belum dibuka, dan yang lainnya adalah barang yang dilihat oleh Jin Sahyuk dengan kagum. Di dunia ini, perlengkapan seorang jenderal kuno yang terkenal, jauh lebih mulia dan kuat daripada senjata ilahi dari dewa yang tidak dikenal. Ini juga merupakan alasan penakluk Xiang Yu dan Squire Lin Halbert Lubu dianggap 2 senjata terkuat. Dalam hal ini, jubah penakluk Alexander Agung adalah artefak yang luar biasa. Meskipun pengaruh timur kuat di dunia ini karena Korea, penakluk Makedonia kuno tidak begitu mudah dilupakan. Lalu, jubah ini bisa menjadi milikku. Jin Sahyuk dengan hati-hati mengambil jubah Alexander. Aku menatapnya lekat-lekat. Petik 2. Kenapa? Tidak apa-apa, kan? Petik 2. Dia tersentak dengan hati nurani yang bersalah. Apakah kamu tahu siapa Alexander ketiga itu? Apa? Jangan meremehkan saya. Tentu saja saya lakukan. Alexander Agung adalah salah satu dari sedikit orang di dunia yang saya kagumi. Petik 2. Secara mengejutkan Jin Sahyuk memuji Alexander. Yah, dia adalah raja karisma, ambisi, dan karakter yang hebat. Jin Sahyuk kemungkinan melihatnya sebagai senior yang berjalan di jalan yang ingin diambilnya. Begitu, untuk berpikir raja saya menghormati raja lain. Sebagai pelayanmu, aku tersentuh. Petik 2. Saya berbicara dengan sinis seperti pelayan. Reaksi Jin Sahyuk lucu. Dia menatapku dengan mata terbelalak seperti kelinci sebelum mundur beberapa langkah dan bergumam. Jangan lakukan itu. Itu membingungkan saya. Petik 2. Aku mengangkat bahu dan kembali menyelesaikan pembantaian mayat Basilis. Aku meletakkan tubuh itu di kantong ruangku, dan meletakkan kulitnya di atas jas trate hitamku dengan sintesis. Epidermis Basilis, telah disintesis dengan lotus jas trate hitam. Suite setelan trate hitam, mendapatkan efek berikut 30% pengurangan kerusakan fisik, 40% pengurangan kerusakan sihir. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Mendengar pertanyaan Jin Sahyuk, aku balas menatapnya. Maksud kamu apa? Ada orden yang perlu dikhawatirkan. Petik 2. Jin Sahyuk sudah mengenakan jubah Alexander. Cara dia menyentuhnya dengan mata berbinar membuatnya tampak seperti anak kecil yang menerima hadiah Natal. Itu membuatku kesal karena suatu alasan. Aku mengizinkanmu meminjamnya. Itu bukan milikmu. Petik 2. Apa? Maksud kamu apa? Jin Sahyuk segera memprotes. Dia mengepalkan jubah dan memelototiku dengan kuat. Mengapa itu menjadi milikmu? Saya melakukan setidaknya 80% pekerjaan dalam membersihkan ruang bawah tanah ini. Petik 2. Omong kosong. Jika saya tidak di sini bersama Anda tidak akan bisa menghapusnya. Petik 2. Oh, dengan saya, katamu gelombang. Saya tidak berharap raja saya mengatakan sesuatu seperti itu. Bagaimanapun, sistem berpikir sebaliknya. Petik 2. Aku menyeringai. Jin Sahyuk seharusnya bisa melihat Dungeon Clear Breakdown juga. Menurut sistem, saya membuat 83% dari kontribusi sedangkan Jin Sahyuk hanya membuat 17%. Hadiah penjara bawah tanah ditentukan berdasarkan dadu roll yang sebanding dengan kontribusi seseorang. Tapi aku melakukan apa yang kamu katakan tanpa mengeluh, jadi kamu harus memberikan ini padaku. Tolong, dadu. Saya menyerukan dadu roll sistem tanpa mendengarkan Jin Sahyuk. 2 dadu 6 sisi segera muncul. Jika jumlah kedua dadu adalah antara 4 dan 12, hadiahnya akan menjadi milikku. Jika 2 atau 3, mereka akan menjadi Jin Sahyuk. Dadu akan digulung untuk masing-masing item. Drur. Tidak mengherankan, 2 gulungan keluar ke 11 dan 12. Kotak bawah tanah kelas Pinnacle dan Alexander ketiga capai jatuh ke tanganku. Ekspresi suram muncul di wajah Jin Sahyuk. Itu tampak seperti campuran perasaan ditipu, jengkel, dan sedih. Di sini, kamu bisa terus memakainya untuk saat ini. Saya mengizinkan Anda meminjamnya sementara, tetapi saya akan memperpanjangnya jika Anda mendengarkan saya dengan baik. Petik 2. Saya menghiburnya dan kemudian mengeluarkan Basiliscus Fang untuk digiling menjadi debu. Saya berencana menggunakan debu ini untuk jubah upacara Medea. Karena hampir selesai, Medea akan dapat turun segera. Petik 2. Jangan lupa apa yang baru saja kamu katakan, Jin Sahyuk bergumam dengan enggan. Aku tidak akan. Dengan itu, kami meninggalkan ruang bawah tanah. Tujuan kami berikutnya adalah Istana Orden, tempat kami memperkirakan akan terjadi pertempuran sengit.
Sudah waktunya bagi saya untuk mengakhiri fase utama ketiga. Afrika Tengah, Wilayah Orden. Saat Yi Gongmyung mengirim sinyal, gugus tugas khusus memasuki 18 lorong di tim masing-masing. Taman, pusat penelitian, fasilitas perumahan, Del. Para pahlawan menyerbu semua bagian penting istana kecuali istana kerajaan Orden. Kepala pejabat tim Essence of the Tower of Wish Stride, Kim Yongjin. Pemimpin Persekutuan Rahmat Suci Pencipta, Yun Sengah. Pendekar Harapan, Kim Suho. Wakil Pemimpin Desolate Moon, Shin Jong-hak. Esensi dari anggota elit Selat, Chae Na-yun. Pemanah ilahi, Jin Se-yeon. Guru pidato roh, Ailen. Helfire Yi Yong-ha. Satuan tugas khusus menyusup ke istana dengan cepat. Petik 2. Apakah ada di sana? Di sini, di pinggiran Afrika, ada non-pahlawan yang diminta untuk membantu oleh berbagai pemerintah atau asosiasi. Sepertinya itu akan menyenangkan. Pahlawan yang baru-baru ini dipromosikan ke peringkat 10 di antara pahlawan tingkat master, Serigala Valhalla, Yo Si-hyuk. Meskipun dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan fokus pada membangkitkan generasi masa depan di kamp seni bela diri di Gunung Baekdu, dia telah kembali untuk misi khusus ini. Dengan keterampilannya yang luar biasa, ia melintasi Afrika dengan ringan dan tiba di Istana Orden sambil mengalahkan monster dan monster humanoid. KRR. Grr. Di sebelahnya ada 8 serigala putih. Mereka adalah pedang binatang, binatang roh yang memberinya gelar, Serigala Valhalla. Serigala-serigala ini adalah bagian dari hadiah Yo Si-hyuk, dimanifestasikan oleh ilmu pedang. Pedang-pedang tunggal setara dengan pahlawan kelas 1 berkekuatan tinggi. Monster humanoid datang ke sini. Bisakah kamu merasakannya? Petik 2. Saya bisa. Pria lain menanggapi pertanyaan Yo Si-hyuk. Rambut hitam dan fitur wajah yang jelas. Itu adalah pahlawan Master Rank, Yu Jinwong, yang disebut raja yang dibebaskan dari Seoul karena keberhasilan putrinya. Dari 70 pahlawan tingkat master, hanya 30 yang berpartisipasi dalam misi hari ini. 40 sisanya meninggal ketika mencoba membunuh Orden, mengkhianati umat manusia seperti kuil Hanho di Taman Kehakiman, atau secara resmi, hilang karena alasan yang tidak diketahui. Menilai dari niat membunuh mereka dan aura unik, tampaknya setidaknya ada 3 dari mereka. Yo Jinwong perlahan melepaskan kekuatan sihirnya. Arus listrik yang dibuat dengan kekuatan sihir merah berderak keras. Sepakat, mereka akan segera datang. Petik 2. Yo Si-hyuk menggosok dagunya dan melihat ke depan untuk mengantisipasi. Dia bisa merasakan lebih dari satu sumber energi iblis yang kuat mendekatinya. 3 detik kemudian. Huosh. 3 monster humanoid muncul dengan embusan angin kencang. Kurahaha. Kalian berdua harus memiliki hati yang besar. Petik 2. Diam, Kroxus. Mereka kuat. Jangan meremehkan mereka. Petik 2. Manusia adalah manusia, tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka tidak bisa menjadi pasangan kami. Petik 2. Ketiga monster humanoid sangat mirip dengan manusia. Salah satunya adalah seorang laki-laki dengan kulit luar kumbang badak di punggungnya, satu jelas dimodelkan setelah rubah berekor 9, dan yang terakhir adalah raksasa yang tampak seperti campuran ogre dan troll. Ayo lihat. Yo Si-hyuk ingat informasi yang diberikannya dari Yi Gongmyung. Mata-mata asosiasi pahlawan telah bekerja keras untuk mendapatkan informasi ini. Kroxus. Legend Beetle Humanoid Monster. Tingkat ancaman, peringkat master. Kekuatan punggungnya tidak bisa ditebak. Rubah berekor 9. Monster humanoid ekor 9. Tingkat ancaman, peringkat master. Menggunakan sihir ilusi dan penghancuran. Ogre Troll. Sebuah monstrositas diciptakan dengan menggabungkan seorang ogre, troll, dan manusia. Tingkat ancaman, peringkat master. Kekuatan alamiah. Semua ancaman tingkat master. Yo Si-hyuk tersenyum dengan gembira. Dia selalu menikmati pertempuran lawan yang kuat. Di sisi lain, Yu Jinwong sangat terdistorsi. Itu bukan karena rasa takut. Tidak peduli siapa lawannya, dia selalu marah. Saat itulah kekuatan sihir yang tak terduga melonjak. Apa? Yo Si-hyuk, Yu Jinwong, dan 3 monster humanoid berhenti mengamati satu sama lain untuk sesaat dan berbalik ke arah lonjakan kekuatan sihir. Roh baja. Kekuatan sihir berwarna baja berkedip-kedip di langit di atas Istana Orden. Yo Si-hyuk dan Yu Jinwong telah melihat adegan ini ketika mereka masih muda. Itu tanpa diragukan lagi, baja roh aura, Heinkes. Di saat berikutnya, kekuatan sihir 9 bintang terkondensasi menjadi satu titik sebelum meletus menjadi ledakan yang menggelegar dan menghantam istana kerajaan Orden. Kwaaaaaaaa. Baja turun dari langit. Sepertinya patua Heinkes belum begitu tua. Sepakat. Para junior Heinkes dan para pelayan Orden menyaksikan tayangan kekuatan Lord of Steel yang luar biasa dalam kekaguman. Di sisi lain, tim Yun Sengah menyusup ke pusat penelitian Orden. Timnya terdiri dari Yohei, Chae Na-yun, Yi Ji-yun, dan Shin Jong-hak. Misi mereka adalah untuk menghancurkan semua research data penelitian sintesis monster humanoid, untuk mencegah monster humanoid lebih lanjut muncul. Manusia, jangan mengira Anda akan bisa hidup. Petik 2.
Tetapi musuh dengan cepat datang untuk menghalangi mereka. Dalam waktu kurang dari 3 menit setelah infiltrasi mereka, sekelompok monster humanoid menyerupai centaur menyerang mereka dengan tombak raksasa. Aku akan menghentikan mereka. Kawan-kawan, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Petik 2. Yohei berhenti berlari dan berbalik untuk menghadap mereka. Sebelum anggota tim yang lain bisa mengatakan apa-apa, Yohei minum ramuan dan menyerbu para centaur. Dengan efek dari ramuan dan buff Yi Ji-yun, Yohei berubah menjadi embusan angin yang menghentikan serangan hewan buas. Tetap berlari. Yun Sengah memimpin yang lain ke pusat penelitian yang tercatat di peta mereka. Kelompok monster humanoid lain segera muncul, dan kali ini, Shen Yuan berhenti untuk melawan mereka. Kita semua memiliki gulungan yang dikembalikan, jadi kita akan berlari sebelum menjadi terlalu buruk. Pastikan untuk menyelesaikan misi dan membalas kawan yang jatuh dari negara saya. Tigris mungkin sudah mati, tetapi semua monster humanoid adalah sama. Shen Yuan tersenyum sebelum melompat ke medan perang. Ayo pergi. Tim melanjutkan, berlari terus-menerus ke tujuan mereka. Mereka tahu mereka dikejar tepat waktu, dengan semakin banyak monster humanoid yang pasti akan datang seiring berjalannya waktu. Penting untuk menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Jalan menuju pusat penelitian itu seperti labirin karena berbagai ilusi dan penghalang penyihir di tempatnya. Namun, intuisi Chae Na-yun yang luar biasa berhasil menuntun mereka ke arah yang benar. Di sana. Kata-kata pusat penelitian segera muncul di depan mereka. Koang. Mereka menerobos pintu dan masuk ke dalam. Sepertinya mereka semua melarikan diri. Pusat penelitian kosong, dengan para peneliti jelas telah melarikan diri, tetapi tujuan tim menghancurkan fasilitas. Selama fasilitas itu dihancurkan, mereka tidak akan bisa melahirkan monster humanoid baru sampai perang berakhir. Mulai hancurkan semua yang kamu lihat. Kuhuk. Pukulan keras. Tiba-tiba, sebuah pukulan kuat menghantam perut Yun Sengah. Serangan mendadak mematahkan penguatan Ki-nya dalam sekejap, dan Yun Sengah berlutut. Uni, kamu keparat. Dentang. Kekuatan sihir Chae Na-yun melonjak, menerangi pusat penelitian yang gelap dan mengungkapkan monster humanoid yang menyerang Yun Sengah. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Chae Na-yun langsung melebar. Krur. Tigris berdiri di depannya. Monster humanoid yang seharusnya sudah mati memelototi mereka sambil meneteskan air liur dari mulutnya dan tampak bingung. Bisakah kamu melihatnya sekarang? Kematian hanyalah hambatan yang harus diatasi untuk Raja Orden. Petik 2. Sebuah suara yang dalam terdengar dari kegelapan pekat. Ketuk. Ketuk langkah kaki bergema di ruangan itu. Anggota tim beralih ke arah suara. Petik 2. Park Han-ho. Shin Jong-hak bergumam dengan gigi terkatup. Ketua Temple of Justice sebelumnya, Traitor Park Han-ho, berjalan maju. Anda berjalan di jalur kesuksesan berkat bantuan kakek saya. Beginilah cara Anda membayar utang Anda. Petik 2. Shin Jong-hak mengutuk saat dia menunjuk penakluk tombaknya ke arahnya. Namun, ekspresi Park Han-ho tidak berubah sedikitpun. Kamu semua adalah pahlawan, namun kamu tidak menyadari betapa buruk, kotor, dan jahatnya mereka. Saya di sini karena saya berhutang budi kepada Monster King tetapi juga untuk menghancurkan asosiasi. Petik 2. Ketua, Taman Han-ho. Yun Sengah terhuyung. Aku mengerti, kemarahanmu, kesedihanmu. Saya tahu Anda akan melakukan apapun untuk menyelamatkan putri Anda. Tidak perlu, saya tidak akan diyakinkan. Jangan mengharapkan apapun dari saya dan mati seperti pahlawan. Petik 2. Tidak, tunggu. Tigris. Park Han-ho meneriakkan nama Tigris, membuatnya segera menyerang. Tigris yang dihidupkan kembali tidak memiliki kesadaran, dan tubuhnya berderit seperti boneka kayu. Namun, kekuatannya tetap ada. Dentang. Krur. Pertempuran sengit pecah. Shin Jong-hak dan Yun Sengah menghadapi Tigris, dan Yi Ji-yun bergabung ke sekitarnya dengan skill stealth dan menembakkan panah penyembuhan. Chae Na-yun dibiarkan sendiri untuk melawan Park Han-ho. Oke. Park Han-ho adalah mantan ketua kuil keadilan dan pemilik kekuatan sihir baja kedua setelah Lord of Steel sendiri. Chae Na-yun berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan baginya. Petik 2. Ketua, keluarlah. Jika Anda mendapatkan putri Anda kembali, mengapa Anda tidak membawanya dan melarikan diri? Petik 2. Diam. Aku tidak mengerti, Cook. Kenapa kamu mau, Cook, angkat putrimu di antara monster? Petik 2. Dentang. Pedang saling bentrok lagi dan lagi. Meskipun Chae Na-yun berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dia berhasil bertahan dengan pedang yang tak terkalahkan dari Heinkes. Dia tidak percaya diri dalam menang, tetapi dia yakin tidak akan kalah. Sayangnya, yang lain juga tidak melakukannya dengan baik. Tigris melepaskan kekuatan penuhnya, dan dalam ruang yang begitu kecil, dia mirip dengan dewa kematian. Shin Jong-hak dan Yun Sengah tidak diberi kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kiak. Pada akhirnya, Yi Ji-yun, yang bersembunyi, tertangkap. Tigris memotong lengannya tanpa ragu-ragu sejenak, dan Yi Ji-yun jatuh ke tanah kesakitan. Sakit. Ji Ji-yun. Di mana kamu melihat? Sementara Chae Na-yun terganggu, serangan Park Han-ho menggali Chae Na-yun. Kuak.
Dengan memotong sisi tubuhnya, Chae Nayun jatuh ke belakang. Nyeri panas menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Park Han-ho dengan cepat melanjutkan dengan lebih banyak serangan. Ag! Chae Nayun memblokir serangan Park Han-ho tanpa memiliki kesempatan untuk menangani lukanya. Dentang, dentang, dentang. Pedang mereka berbenturan saat percikan bara melonjak. Chae Nayun mulai melambat karena kehilangan banyak darah. Kamu semakin lambat. Park Han-ho tidak memberinya kesempatan tunggal untuk beristirahat. Pedangnya menyerang Chae Nayun di segala arah. Serangan yang Chae Nayun bisa blokir pada awalnya mulai membuat luka di tubuhnya. Kuk. Saat dia didorong ke sudut, tiba-tiba, jendela aneh muncul di sudut matanya. Anda menggunakan surat undangan LV 5 Cloverum. Meskipun itu diaktifkan oleh orang lain, karena itu tidak diaktifkan oleh player, kepemilikan dikembalikan kepada Anda. Masukkan nama panggilan orang yang ingin Anda undang. Peringatan, pertempuran sedang terjadi. Pemanggilan paksa tidak dimungkinkan. Apa? Apa yang terjadi? Bukankah surat undangan itu ada di saku saya? Petik 2. Kuak. Sementara Chae Nayun bertanya-tanya apa yang terjadi, pedang Park Han-ho melesat ke arah pahanya, dan saat itulah Chae Nayun menyadari. Petik 2 tanda seru petik 2. Itu robek saat pertempuran.